bahwa di situ ada intensi ya, atau ada motif yang tidak hanya dia motif kepentingan atau sentimen pribadi, tetapi itu bicaranya adalah kepentingan umum, gitu ya. Jadi kebebasan berpendapat sepanjang itu konstruktif, gitu ya, dan untuk kepentingan umum itu dibolehkan. Misalnya kita mengkritik pemerintah, tapi juga kritik yang mengedepankan sisi adab dan etika. Ingat kita itu negara Indonesia yang menganut asas Pancasila kan. Artinya kan kita juga harus menyampaikan kritik itu dengan secara beradab gitu. Tidak menyerang kehormatan pribadi atau golongan tertentu. Halo Sobat ISB, kembali lagi di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Pada program kali ini, dalam Bincang Hukum, kita akan membahas terkait peristiwa yang ramai pada akhir-akhir ini, yang dimana dalam salah satu media sosial ada satu video yang di dalamnya mengandung unsur negatif yang menyerang salah satu etnis, yaitu suku Sunda. Pokoknya semua Sunda Viking Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang Viking. Pokoknya semua Sunda semua orang Sunda. Kalau sematkan ya apa ya, Bob ya? Biar Sematkan apanya? Sematkan Sawerianya di sini. Saweria. Bisa Tadi- nggak ya? harus ini dulu, jangan basic nanti deh. Nanti besok-besok kita ini upgrade lagi. Woi, jangan bilang gitu, Bob. Jangan bilang gitu, kenapa emang? Emang kenapa? Mulai ngefeknya. Mulai ngefek, mana minum ini? Lagi. Ya, sekali minum ya, minum ya. Uksavi Kopler Community. Keren. Kita di sini cuma bercanda ya, dan baper. Kalau baper pulang aja. Dalam video tersebut memicu amarah besar terhadap masyarakat hingga memicu kemarahan besar dari masyarakat, sampai akhirnya salah satu rumah yang dimiliki oleh akun tersebut digeruduk massa. Kali ini saya bersama Dr. Eki Sirojul Bayhaqi SHMH yang akan menjelaskan bagaimana dari sisi hukumnya terkait kasus tersebut. Nah, Kang Eki, apa sih sebenarnya yang dilakukan akun Resbob sehingga dianggap menghina suku Sunda? Ya, jadi kan awalnya ini masalah tuh ramai karena awalnya kan si pemilik akun Resbob ini membuat kata-kata kasar ya, bahkan sambil mengendarai mobil kalau nggak salah ya, dia mengeluarkan suatu ujaran yang dianggap ini menyakiti salah satu etnis tertentu, terutama suku Sunda gitu ya. Sampai mengatakan juga salah satu komunitas, dia sebut juga komunitasnya kalau nggak salah itu Viking ya. Iya, Viking. Kemudian dia menyimpulkan seakan bahwa orang Sunda itu dalam tanda kutip dengan bahasa kasar itu, bahkan dia mengeluarkan dengan bahasa yang sangat kotor ya, mengasosiasikannya dengan nama binatang gitu. Nah, ini yang kemudian memancing masyarakat ya, terutama dari etnis Sunda gitu ya, Sunda, dia merasa tersinggung gitu ya, karena ya tidak semua orang Sunda mungkin seperti itu gitu ya. Nah, dia membuat kesimpulan seperti itu. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, dia seakan menantang dengan bahasa-bahasa tantangan kepada suku Sunda untuk istilahnya itu seakan dia itu ya istilahnya dia menantang lah ya, sampai pada akhirnya dia digeruduk oleh massa gitu ya, dan massa menuntut agar dia diproses secara hukum ya, karena dianggap sudah melakukan pencemaran nama baik katanya begitu gitu. Nah, jadi awalnya seperti itu. Nah, terus apakah penghinaan terhadap suku Sunda dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Nah, terkait itu sebetulnya kita itu sudah memiliki semacam peraturan ya yang mengatur terkait dengan cara-cara atau bagaimana kita mengemukakan sebuah pendapat. Memang kan
di negara hukum seperti Indonesia itu mengemukakan pendapat atau mengekspresikan pendapat atau pernyataan gitu ya, itu dijamin gitu oleh undang-undang. Tetapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, dalam artian bahwa kebebasan berpendapat juga ada batasannya gitu. Nah, jadi gak seenaknya. Gak seenaknya, betul, gak seenaknya. Jadi ada parameter-parameter tertentu yang harus dipatuhi gitu. Nah, terutama sekarang itu di eranya media sosial gitu ya, maka kita harus hati-hati gitu. Jadi terkait dengan pengaturan ujaran terkait dengan kebencian terutama itu sudah diatur baik itu di dalam KUH pidana, termasuk juga di dalam sekarang itu Undang-Undang ITE ya, informasi dan teknologi elektronik. Gitu ya, itu diatur. Terus apakah Resbo bisa berdalih kebebasan berpendapat? Ya, nah itu tadi bahwa kebebasan berpendapat itu kan memang dijamin oleh undang-undang ya, tetapi juga itu harus betul-betul bisa bertanggung jawab gitu ya. Kebebasan berpendapat itu sebetulnya sebagai sebuah instrumen untuk melakukan kritik terhadap pemerintah gitu ya, atau untuk kepentingan umum. Nah, sementara hal ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum. Ya seakan bahwa apa yang menjadi statement dari video dalam akun Resbom tersebut itu pure terkait dengan subjektivitas atau bahkan mungkin juga motivasinya ini harus ditelusuri ya, apakah memang motivasi pribadi sehingga berkesimpulan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kebebasan berekspresi itu sekali lagi tidak boleh juga menyalahi atau melanggar dari aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Nah, dalam aturan perundang-undangan itu sudah jelas gitu, terutama di dalam Undang-Undang ITE ya, karena ini melalui video di salah satu platform ya, baik itu IG maupun YouTube gitu. Jadi itu diatur gitu. Jadi ujaran kebencian atau seseorang itu dilarang intinya memfitnah, merendahkan atau menghina salah satu kelompok, suku, agama, ras ataupun golongan. Itu diatur kalau tidak salah di dalam pasal 28 Undang-Undang tentang ITE itu diatur, sehingga kalau misalkan ada orang yang menghina salah satu suku tertentu, suku apapun itu ya, termasuk juga suku Sunda, maka itu bisa dipidana gitu sebenarnya. Nah, di mana batas kritik sosial dan penghinaan etnis? Nah, kritik sosial dan penghinaan etnis itu sebetulnya Mahkamah Konstitusi ya sudah melahirkan beberapa putusan yang mengatur terkait dengan masalah kebebasan berpendapat ini, terutama beberapa pemohon yang mempersoalkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE ini. Jadi Undang-Undang ITE ini dianggap ada beberapa pasal yang itu dianggap pasal karet gitu ya, pasal karet. Di satu sisi kita sebagai sebuah negara demokrasi misalnya, tapi di sisi yang lain ternyata pendapat-pendapat seorang yang bermunculan itu rentan dikriminalisasi. Nah, rentan dikriminalisasi, oleh karenanya banyak yang melakukan uji material terhadap beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE karena itu dianggap memberangus atau tidak sejalan, tidak senapas dengan negara hukum yang juga menganut prinsip demokrasi. Nah, sekali lagi bahwa di mana batasnya? Nah, batasnya itu seperti hal yang sudah disampaikan bahwa di situ ada intensi ya, atau ada motif yang tidak hanya dia motif kepentingan atau sentimen pribadi, tetapi itu bicaranya adalah kepentingan umum, gitu ya. Jadi kebebasan berpendapat sepanjang itu konstruktif, gitu ya, dan untuk kepentingan umum itu dibolehkan. Misalnya kita mengkritik pemerintah, tapi juga kritik yang mengedepankan sisi adab dan etika. Ingat kita itu negara Indonesia yang menganut asas Pancasila kan. Artinya kan kita juga harus menyampaikan kritik itu dengan secara beradab gitu. Tidak menyerang kehormatan pribadi atau golongan tertentu. Dan substansinya adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, di situ saya kira yang menjadi batas pembeda antara apa yang itu dinamakan sebagai ekspresi untuk kebebasan berpendapat dan juga penghinaan terhadap satu golongan tertentu gitu. Kalau itu muatannya kebencian gitu,
merendahkan, gitu, menghina, apa martabat seseorang, gitu ya, kehormatan seseorang direndahkan, difitnah apalagi secara tidak bertanggung jawab, itu masuk di dalam delik pidana, gitu. Itu yang dilarang di dalam undang-undang. Jadi tidak seenaknya begitu mengeluarkan kata-kata gitu ya. Ya betul, semuanya harus Ada batasannya. ada batasannya kan gitu. Ya. Jadi lanjut lagi, Pak Eki. Apakah kasus seperti ini sebaiknya selalu dibawa ke pidana? Nah kalau itu sih relatif ya. Jadi di dalam delik pidana terutama ujaran kebencian, fitnah atau pencemaran nama baik, MK juga sudah menegaskan bahwa apakah itu bisa menjadi pidana ataupun tidak akan sangat bergantung pada pihak korban yang merasa dirugikan. Jadi kalau misalkan korban yang merasa dirugikannya itu berkehendak untuk melaporkannya gitu ya secara pidana, maka dugaan penghinaan tersebut bisa diproses melalui proses hukum. Berarti dalam kasus ini yang menjadi korban itu adalah suku Sunda. Ya kalau misalkan itu kaitannya dengan salah satu kelompok tertentu, bisa jadi orang yang berlatar belakang suku Sunda atau misalnya kelompok atau komunitas yang berbasiskan suku Sunda, gitu ya, itu bisa melakukan pelaporan. Nah, lalu kemudian apakah harus selalu dibawa ke ranah pidana? Tidak juga sebetulnya, gitu ya, karena ini kan secara prinsipnya bahwa kalau penghinaan, gitu ya, kalau perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik itu kan maksudnya delik aduan, gitu ya, bukan delik biasa. Artinya yang mengadukan sepanjang dia misalnya tidak melaporkan atau ketika sudah melaporkan ternyata di tengah jalan itu dia sudah memaafkan, gitu ya, sudah memaafkan dan terjadi perdamaian misalkan di antara kedua belah pihak, antara yang korban dan juga pelaku, maka kasus tersebut bisa dihentikan. Nah sekarang itu kan ada restoratif justice ya, upaya perdamaian. Iya, restoratif justice. Gitu. Nah, oke. Masuk ke sesi terakhir yang dimana apa sih pelajaran hukumnya dari kasus Resbom bagi pengguna media sosial? Ya, jadi harapannya memang kasus ini sebetulnya kasus yang kesekian kalinya ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul pandai di dalam menggunakan platform media sosial ini, gitu ya, ke arah yang lebih positif gitu. Kita harus tahu batas-batas hukum, mana yang boleh dan mana yang enggak, gitu ya. Kalau misalnya konten-konten yang berisi muatan penghinaan atau fitnah atau merendahkan seseorang, itu sudah dapat mungkin itu bisa dihindari, sehingga kita harus membuat semacam parameter kode etik ya dalam penggunaan media sosial yang bijak itu seperti apa. Tidak semuanya konten, gitu ya, itu harus dipublikasi, apalagi konten-konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Ini khawatirnya nanti akan menimbulkan permasalahan hukum yang tentunya ini merugikan semua pihak gitu. Dan ancaman terbesarnya apalagi misalnya ini menyinggung ya kelompok etnis tertentu atau suku, ras, agama atau apapun, gitu ya, itu akan memantik perpecahan, gitu ya, konflik sosial, bahkan tidak hanya konflik individual tetapi konflik sosial yang ini bisa jadi mengancam integrasi bangsa, gitu ya, menjadi perpecahan. Betul, perpecahan bangsa. Dan ya itu yang kita khawatirkan. Semoga semua pengguna media sosial bisa lebih bijak di dalam menggunakan media sosial. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari Dr. Eki Sirajul Baihaqi mengenai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memakai media sosial yang bijak agar kita tidak sama apa yang terjadi dengan akun Resbom. Jadi kita itu jangan seenaknya dalam menggunakan media sosial, di mana kita berbuat, di sana kita harus bertanggung jawab. Nah, sekian dari kami. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam bahagia.